Ya deh, teman-teman semuanya, efek kalau ekspor jadi satu pintu apa aja? Oke, mari kita bahas di live malam hari ini yang ada di YT yang di Tok Tok. Live saya malam hari ini spesial saya dedikasikan buat kalian yang bingung nanya gimana. Ya ini baru aja admin customer service kami menanyakan dari seorang yang bernama Pak Dedi. Terima kasih sudah bertanya. Saham-saham beliau ini ruginya ada yang 17%, 18%, ada yang sampai 51%, ada yang bahkan 67%. Saya akan coba untuk bahas nanti ya, dan POV atau mindsetnya teman-teman bisa pakai. Oke, kita mulai live malam hari ini. Nama saya Ellen May, semoga apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat. IHSG sempat turun kemarin sampai 4%-an. Hari ini IHSG melemah, lebih hancur 3,46%. Di level 6370 didorong dari sektor komoditas. Jadi Inditins, Enco, MBMA, emas, Antam dan batu bara dan CPO. Ternyata ini toh kejutannya dari pemerintah, di mana beberapa waktu yang lalu royalti minerbanya ditunda, ya, dapat surat dari Kamar Dagang China ditunda. Terus ternyata ada kejutan yang luar biasa. Ada potensi income 200T. Apa itu ya? Lagi pada wait and see kan. Sempat mantul dikit di 11 Mei saham-saham tambang. 8 Mei hancur, 11 Mei ada sempat turun terus mantul dikit. Terus kemudian habis itu mantul dikit terus kemudian sideways, turun lagi terus sideways karena ada dari Pak Purbaya bilang bakalan ada kebijakan nih yang bakalan menghasilkan uang 200T. Itu udah deg-deg sir semuanya kalau teman-teman pengusaha dari sektor ini gitu. Intinya apa? Intinya ternyata ada pembentukan badan ekspor baru, rumornya. Katanya besok mau diumumin. Jadi hari ini beritanya udah nyebar dulu. Besok apakah akan turun sedalam ini? Kemungkinan tidak akan sedalam ini, tapi tetap akan bearish ya, gitu. Jadi adanya rumor yang beredar bahwa akan ada pembentukan badan ekspor baru yang memicu kekhawatiran akan margin eksportir turun. Intinya itu. Harga jadi kurang fleksibel, birokrasi dan efisiensi jadi tantangan, dan di sisi lain rupiah masih melemah. Hari ini sampai level 17.700 lebih. Net sell asing hari ini, di pasar reguler, transaksi 22,3 triliun, Bumi 1,7 triliun, BMRI 1,2 triliun, dan BBCA 1,1 triliun. Asing net sell selama year to date itu dari Januari sampai sekarang, bukan setahun, year to date Januari sampai sekarang, itu udah 50,78 triliun. 50,78 triliun ya. Jadi apa yang membuat hari ini turun adalah kebijakan atau rumor pemerintah yang sudah hampir pasti. Mungkin besok diumumkan kalau pemerintah nggak ada perubahan lagi. Badan khusus ekspor itu tadi ya, ekspor komoditas strategis. Jadi kabarnya CPO batubara bakal jadi sektor pertama yang kena skema ini. Sementara mineral masih dalam tahap evaluasi. Padahal sektor CPO, batubara, nikel itu adalah sektor terakhir yang kita watch untuk saham Indonesia. Karena kita ngelihatnya masih diuntungkan dari ekspor. Dengan kenaikan USD atau melemahnya rupiah itu mereka masih diuntungkan. Dan beberapa waktu yang lalu ada hilirisasi, itu bagus untuk sektor nikel, B50, bagus untuk sektor CPO. Tapi sekarang sudah
tamatlah sudah alkisah dari sektor-sektor ini. Kecuali kebijakannya diubah. Kecuali badan ekspor ini diubah kebijakannya. Jadi view kemarin yang dimana saya ada bilang dengan pelemahan nilai tukar rupiah seperti ini, perhatikan saham-saham sektor komoditas, batubara, CPO, nikel, yang banyak ekspor keluar. Tapi dengan adanya kebijakan ini, udah tiarap semua. Tiarap semua. Waduh, gimana? M-Trade kemarin udah clear up portfolio. Udah clear up. Apa yang dilakukan, apa yang harus dilakukan buat yang mengalami kerugian saat ini? Nanti aku bahas. Aku mau bahas secara garis besar kondisinya dulu. Kalau kalian belum sempat clear up atau mengurangi portfolio, M-Trade mengurangi exposure dari Januari akhir. Kita bawel banget ngomong kurangin modal kalau mau trading. Ya, bahkan tadi pagi kita masih nge-watch ada saham-saham sektor CPO, ya kita watch di support. PTBA itu ditahan banget di supportnya karena BUMN itu dividen yield-nya bakalan tinggi, dividen payout ratio-nya bakalan diminta gede. Tahu nggak kenapa? Butuh duit, pemerintah butuh duit, ya masuk ke Danantara sih, ya jadi BUMN itu diminta supaya dividennya gede, kira-kira kayak gitu. Balik lagi ya ke sentimen tentang badan khusus ekspor. Pak Purbaya tuh bilang nggak tahu ada rumor ini. Pak Purbaya bilang, dan ntar aja lah diumumin langsung sama Pak Presiden Prabowo besok di DPR. Padahal biasanya kegiatan serupa itu dilakukan oleh Menteri Keuangan. Jadi ini baru pertama kali dilakukan oleh Pak Presiden gitu. Skema sementara berdasarkan rumor, ya kalau rumornya benar dan udah masuk Bloomberg juga rumor ini. Alur ekspornya tuh bakalan jadi kayak gini. Satu, produsen atau eksportir itu ke badan khusus dulu. Jadi nggak bisa langsung jualan. Baru ke buyer global iki apa meneh iki. Tahan. Sabar. Intinya, badan ini bakal jadi pintu tunggal untuk ekspor dan akan muncul kekhawatiran bisa mengambil atau menggerus margin atau spread dari tiap transaksi kalau perusahaan mengambil untungnya tuh kegedean katanya gitu. Ada dua opsi kelembagaan di bawah BUMN, kontrol domestiknya lebih kuat. Sama aja sih di bawah BUMN, nanti bakalan di bawah Danantara juga. BUMN kan di bawah Danantara, di bawah Danantara. Peluang jadi platform strategis global dengan potensi recurring income lebih besar. Jadi meskipun narasi dari pemerintah positif, pelaku pasar justru ngelihat adanya resiko. Positifnya buat siapa? Buat pemerintah. Buat apa? Dapat duit. Devisa, penerimaan negara lebih tinggi, harga dan volume ekspor lebih transparan, stabilitas rupiah dan neraca transaksi berjalan bisa lebih terjaga. Resikonya, margin perusahaan tertekan karena pricing power berkurang, fleksibilitas perdagangan menurun, resiko birokrasi and governance meningkat, investor pada makin takut sama Indonesia. Kebijakannya kayak gini. Siapa yang paling terdampak? Ya, yang paling terdampak sektor batubara yang jadi watchlist kita seperti ADI yang udah turun banyak, fundamentalnya bagus, PTBA juga fundamental bagus. Tapi yang paling terdampak tuh ITMG, 85% ekspor, ADI 74%. Kemarin baru kita bahas kalau USD naik, rupiah melemah, mereka diuntungkan dari situ. Tapi ini dihantam sama kebijakan ini. ITMG 85%, ekspor ADI 74%, ADMR 53%. Kalian tiarap saham-saham ini, tiarap dulu. Bumi 52%, Adaro 30%. Apa artinya tiarap? Jual atau biarin? Iya,
Kalau aku sih nanti tak ajarin ya, sebentar ya. Aku share mindset, itu harus share mindset. Bicara soal stop loss atau tidak tuh harus share mindset. Aku bicara dulu sektor ini. Nikel, NCKL 100% ekspor, Inco 77% ekspor, Harum 44% ekspor, Timah Tin 95%, Tembaga AMMN 67%, MDKA 29%, Emas Pesap 100%, CPO Ali 36%, DSNG udah keluar dari MSCI kena ini, ya udah breakdown 9% di SNG. Jadi persentase itu tadi merupakan persentase ekspor terhadap total penjualan ya. Masih rumor guys, semoga dibatalin. Biasanya kan tes ombak dulu. Semoga nggak jadi, semoga besok pengumumannya beda. Yeay, kecelek weh. Semoga itu lebih baik. Kalau naik bisa jadi kasih napas kalian buat exit. Duh, kok naik kok exit? Bukannya naik bisa naik. Yang dikhawatirkan itu ketidakpastiannya tinggi banget guys sekarang ini. Ketidakpastiannya tinggi banget. Jadi pemerintah tuh lagi rapi-rapi sistem ekspor katanya. Bagi pelaku pasar, ini ngelihatnya tuh lebih faktor risiko ketidakpastian. Ditambah dengan nilai tukar rupiah yang makin melemah, membuat probabilitas penurunan harga saham dalam jangka pendek itu makin tinggi. Teman-teman, sebenarnya kenapa sih pemerintah melakukan ini? Rapi-rapi sistem ekspor, menambah devisa, nambah duit, butuh uang, perlu uang, saya percaya. Niatnya bagus, butuh uang supaya apa? Defisit APBN tidak melebar. Beban pemerintah kan sekarang besar ya. Subsidi BBM itu kan bertambah, terus harga BBM nggak naik gitu. Yang subsidi itu masih terus dijaga di situ. Terima kasih banyak pemerintah sudah ikut menjaga itu. Jadi rakyat kecil juga mungkin sedikit banyak terbantu, meskipun ya tetap kena inflasi impor, barang-barang harganya sudah pada naik gitu kan ya. Beban pemerintah besar di situ. Dan sangat butuh uang sekali, sangat butuh uang sekali. Dan saya merasa kebijakan baru ini mungkin masih akan terus mungkin ada ke depan. Dan itu menjadi satu hal yang membuat investor dan pebisnis menilai resiko ketidakpastian besar. Sorry, saya agak melambat ini harus mikir kata-kata yang bagus gitu loh ya, yang bijaksana. Oke ya, kira-kira kayak gitu. Di sisi lain sebenarnya supaya APBN nggak boncos, nggak lebih dari 3% dari GDP, akan sangat baik, alangkah baiknya jika spending besar dikurangi yang sifatnya tidak urgent. Terima kasih banget sudah memotong MBG dari 6 hari jadi 4 hari. Saya tidak tahu, barangkali ada pertimbangan lagi untuk mengurangi lagi. Kopdes juga biayanya sangat besar sekali. Kopdes buat kesejahteraan masyarakat dan itu sangat bagus. Terima kasih pemerintah sudah memikirkan semua rakyat kecil. Mungkin program-program udah berjalan jadi nggak gampang direvisi gitu loh. Udah jalan, nggak gampang direvisi. Tapi saya cuma mau ngomong ke teman-teman, jangan terlalu berharap untuk pemerintah melakukan ini atau itu di luar kendali kita. Satu itu, di luar kendali kita. Yang ada dalam kendali kita adalah selamatkan diri masing-masing. Dalam arti apa? Membatasi risiko dalam investasi. Satu. Caranya gimana nanti saya ajarin. Saya mau bahas tentang makro dulu. Menanti suku bunga Indonesia. Saat ini suku bunga diproyeksi naik 25 basis poin jadi 5%.
pada rapat besok 20 Mei. Miss sabar, Miss. Oke. Ulang tahun sampai gak nafsu besok tuh. Kayak sampai gak nafsu itu. Mikirin, ya. Jadi teman-teman perhatikan. Ini Indonesia interest rate. Perhatikan kayak gini. Ini sempat turun. Berapa kali? Di 2024 Oktober turun sekali, Februari sekali, terus Mei 2025 sekali, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah turun 6 kali sejak 2024. Pertanyaannya, turunnya suku bunga ini apakah diperlukan atau tidak? Apakah keputusan waktu itu masuk akal secara data ekonomi? Apakah timingnya konsisten dengan kondisi inflasi rupiah dan pertumbuhan? Atau didorong karena kebutuhan untuk pro-growth? Pro-growth itu dovish atau harus berkembang. Untuk kasus Indonesia, pasar itu sempat mempertanyakan beberapa hal karena rupiah relatif tertekan, arus modal asing keluar, tapi Bank Indonesia tetap nurunin suku bunga sepanjang 2025. Yang membuat investor sensitif adalah trade-off-nya. Normally saat rupiah melemah, Bank Sentral biasanya hawkish. Tapi hawkish itu artinya justru naikin suku bunga kalau rupiah melemah. Tapi rupiah melemah, tetap dovish. Dovish itu tetap nurunin suku bunga. Jadi pasar bertanya, ini prioritasnya ngejaga stabilitas atau ngedorong pertumbuhan ekonomi ya? Gitu. Mungkin waktu itu inflasi masih terkendali. Ya. Dan mungkin The Fed waktu itu diperkirakan masih akan easing. Jadi sistem stabilitas sistem keuangan dianggap masih aman. Banyak yang mempertanyakan apakah BI waktu itu independen atau tidak ya? Kita nggak tahu. Belum tentu nggak independen. Bisa jadi sudah dengan pertimbangan matang, ya. Nah, tapi independensi BI itu sangat penting sekali karena menjadi fondasi kepercayaan pasar. Kalau pasar merasa Bank Indonesia tidak independen, investor takut kebijakan moneter itu bukan lagi dibuat demi stabilitas ekonomi, tapi demi kepentingan jangka pendek. Kenapa? Sensitif? Karena Bank Sentral punya senjata penting, menentukan suku bunga, ngejaga rupiah, ngontrol inflasi, membeli obligasi negara, dan menjaga sistem stabilitas sistem keuangan. Pemerintah kita sebenarnya lagi pro-growth. Pro-growth itu mau bertumbuh dan berkembang. Kalau mau bertumbuh dan berkembang, maka logiknya seperti tahun lalu, suku bunga tuh turun. Tapi harus memperhatikan inflasi. Nah, kondisi saat ini, inflasinya naik, tapi tidak ada pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Bisa terjadi apa? Stagflasi. Pak Peri Warjio yang kemarin dimarah-marahin di DPR. Kasihan sih, tapi ya udahlah, resiko kerjaan. Menurut saya beliau itu kredibel orangnya ya. Ya udahlah ya. Beliau bilang dalam rapat DPR kemarin, di tengah kondisi global yang menantang seperti saat ini, beliau bilang nggak bisa lagi pro-growth dan harus kembali memprioritaskan stabilitas. Bagus. Suku bunga harus naik. Kalau mau rupiah menguat. Pro-growth itu artinya suku bunga rendah, mendorong laju ekonomi. Pro-stabilization, suku bunganya agak naik tinggi, jadi hawkish, inflasi dan nilai tukar terkendali. Ya, gitu. Jadi Pak Peri bilang,
optimis nilai tukar rupiah bisa membaik ke 16.2 sampai 16.8 per US dollar di Juli sampai September. Semoga bisa. Saya doakan bisa. Beliau bilang katanya April sampai Juni banyak kebutuhan seperti repatriasi dividen, pembayaran utang luar negeri, dan juga kebutuhan transaksi bagi jemaah haji. Cyclical ada, ditambah apa? Tantangan dari makro sebenarnya. Total utang luar negeri Indonesia kuartal 1 2026 433 miliar USD, jatuh tempo di 2026 833 triliun, tertinggi dalam sejarah. Rasio utang terhadap PDB 29,5%. Ada yang bilang relatif aman, tapi menurut saya perlu diperhatikan lagi. Tidak bisa dibandingkan dengan Jepang dan juga dengan Singapura, karena mereka juga ada istilah kata bukan cuma ngutang aja, tapi mereka juga ngasih utangan, kira-kira kayak gitu. Kalau Indo ya ngutang udah gitu. Jadi suku bunga Bank Indonesia itu bakalan naik sampai 5%. Itu satu hal yang bagus. Mungkin itu satu-satunya berita bagus yang kita bisa dapatkan this week. Besok kemungkinan kalau memang benar seperti itu adanya, kejatuhan IHSG bisa mereda. Suku bunga bisa naik 5%, ke depan kemungkinan bisa naik lagi. Ya, jadi SRBI juga udah tinggi sekali nilainya di Bank Indonesia, sudah all out teman-teman semuanya. Jadi kalau suku bunga dinaikkan, efeknya ke pinjaman atau ke kredit bagi masyarakat, biaya cicilan bisa naik, daya beli melemah. Itu sisi negatifnya. Bagi perusahaan beban keuangan juga naik. Tapi kok bisa bilang rupiah bisa lebih menguat dengan adanya suku bunga naik? Karena itu membuat imbal hasil investasi di Indonesia bisa lebih bagus, sehingga investor asing yang mau berinvestasi di Indonesia, ya yang mau naruh duit di Indonesia, pastinya akan mendapatkan imbal hasil yang lebih bagus. Kenapa sekarang dolar melemah? Salah satu penyebabnya juga yang bukan penyebab utama, uang pindah ke Amerika, US Treasury, imbal hasilnya tinggi, meskipun itu bukan penyebab utama. Ya, jadi logikanya seperti itu. Kenapa salah satu penyebab kenapa dengan suku bunga yang dinaikkan, maka rupiah bisa membaik. Nah, Pak Purbaya katanya menyediakan 2 triliun per hari untuk menstabilkan rupiah. Tapi mekanismenya nggak dijelasin. Tujuan operasinya juga nggak dijelasin. Tapi menjelaskan bahwa langkah stabilisasi obligasi itu dimaksudkan untuk memberikan sentimen positif bagi pasar obligasi dan menstabilkan rupiah. Kemungkinan besar BSF. Ya, BSF yang sudah pernah saya bahas gitu. Jadi udah pernah saya bahas. BSF itu apa? Bond Stabilization gitu ya. Bond Stabilization Framework itu intervensi untuk menjaga pasar obligasi tetap stabil ketika terjadi tekanan besar. Ya kenapa nggak disebutkan? Mungkin itu menjadi satu sorotan juga. Kalau pakai BSF itu biasanya kondisi yang benar-benar berat seperti pada masa pandemi kemarin. Makanya nggak disebutkan gitu loh. Kemungkinan ini saya cuma menduga-duga, maaf kalau misalkan salah. Jadi kenapa jadi sorotan? Karena kalau pasar merasa pasar obligasi harus terlalu banyak diselamatkan, salah satunya dengan BSF itu menunjukkan situasi lagi berat. Kira-kira seperti itu. Jadi kesimpulan Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya,
kita harus berdoa buat Indonesia. Walah, kesimpulannya berdoa. Benar Bapak Ibu, kita harus berdoa buat Indonesia. Jadi biar tangan Tuhan yang nolong Indonesia. Saya udah kayak pendeta ya, udah pendeta-pendeti. Benar Bapak Ibu, bukan bercanda itu. Satu itu. Dua Bapak Ibu, ambil responsibility buat diri kita sendiri. Saya udah jadi kayak pendeta. Kita percaya apa yang terjadi saat ini sudah seizin Tuhan. Apaan saya ngomong kayak gini jadi ketawa sendiri saya. Sudah seizin Tuhan. Jadi relakan. Inhale, exhale, doakan. Dua, take care diri sendiri masing-masing sambil bantu yang lain. Oke, sekarang saya bantu kamu. Kondisi seperti ini bukan lagi kita bicara tentang analisis saham mana yang mau naik. Susah. Di Indonesia sementara kita wait and see dulu. Bukan berarti nggak bisa naik ya. Indonesia tuh unik ya. 2025 tuh kondisinya udah nggak bagus loh. Tapi tuh saham-saham Bumi, BRMS masih lo meroket. Oke. Tunggulah badai MSCI, badai FTSE sampai Juni ini selesai. Juli, Agustus rupiah katanya Pak Peri membaik, semoga membaik. Habis itu mungkin kita bisa trade lagi. Tapi kita jangan berandai-andai berharap-harap yang terlalu berlebihan. Sebaiknya kita realistis teman-teman. Kita realistis dengan melihat kondisi makro saat ini. Kenapa saya nggak mau langsung ngomong, kamu punya portfolio cut jual atau enggak? Saya ajarin kamu mikir. Kamu sih bisa ngerti apa yang terjadi saat ini di negara kita. Kenapa sih? Tiba-tiba ada kebijakan mau naikin royalti Minerba, nggak jadi setelah disuratin China. Tiba-tiba keluar lagi kebijakan hari ini, ya. Jadi ada badan ekspor. Apalagi ini? Pemerintah mungkin lagi sangat membutuhkan uang sekali di tengah kondisi geopolitik, minyak mahal, minyak tinggi, masih harus mensubsidi, berat kondisi pemerintah. Dan ini masih akan berlangsung terus sampai kapan? Saya nggak tahu kapan Selat Hormuz itu dibuka. Kalaupun Selat Hormuz dibuka, masih butuh 2 bulan untuk recover. Tanpa Selat Hormuz pun, APBN kita dibandingkan dengan GDP, itu sudah, kita harus sangat berhati-hati. Apalagi dengan kondisi Selat Hormuz seperti saat ini. Yang saya khawatirkan, bukan cuma saham turun saja. Yang saya antisipasi, saya berdoa benar, semoga pemerintah berhasil mengatasi semua ini, masa yang berat, dan defisit APBN tidak melewati 3%. Kita berdoa untuk itu di akhir tahun. Itu ketok palunya di Januari 2027, angka itu keluar. Kalau angkanya di bawah 3%, syukur puji Tuhan, alhamdulillah kita berhasil melewati satu cobaan besar. Penentunya sebenarnya di situ. S&P Juni datang ke Indonesia, sudah saya katakan berulang-ulang, jangan sampai downgrade rating. Kalau downgrade rating, asing keluar lagi dari Indonesia. Harapannya Pak Peri, plan yang sudah direncanakan Pak Peri Warjio akan berjalan dengan baik jika tidak ada kejutan lagi asing keluar dari Indonesia. Kalau ada kejutan lagi, itu akan memberatkan rencana beliau. Plan-plan untuk menjaga stabilisasi rupiah akan memberatkan itu. Sehingga saya pengen kasih tahu teman-teman semuanya di sini bahwa saya mau kasih tahu bahwa ini bukan yellow flag lagi. Ini red flag. Dimana kita harus
benar-benar memberi satu perhatian yang lebih serius terhadap manajemen risiko, bukan hanya mau nyerok saham apa, bukan hanya saham yang mau naik apa. Kamu harus pay attention terhadap risiko. Ngomong jeleknya, defisit APBN lebih dari 3%. Ngomong jeleknya, downgrade rating. Ngomong bagusnya, hal itu semua tidak terjadi. Sekarang saya mau ajarin kamu mikir, teman-teman semuanya. Kamu pilih, ini belum tentu terjadi ya, ini ngomong jeleknya, tapi setiap tindakan ada konsekuensi dan kamu harus mikir baik-baik. Jika snowball itu terjadi, kamu pilih rugi 20% atau rugi 50%? Gak boleh senyum. Kamu pilih rugi 20% atau 50%? Ya gak mau, rugi segitu. Yaudah aku cut loss. Oke, saya ajarin cara berpikir kedua. Kalau kamu cut loss, misal kamu rugi 20%, kamu cut loss. Gak usah tunggu lama deh. Rupiah menguat misalnya karena BI menaikkan suku bunga. Terus sahammu itu naik. Kamu stres gak? Karena kamu sudah cut loss. Aku cuma mau bilang satu hal. Kamu kalau mau cut loss, saya nggak lagi ngomong analisis saham, tapi analisis makro. Dan makro ini nggak bisa ditebak. Kayak malam ini Trump ngomong apa, dia mau mutusin apa, Presiden Amerika, Indonesia, manapun, mau ngambil kebijakan apa, yang sekarang itu benar-benar banyak sekali faktor ketidakpastian. Gak bisa ditebak guys. Mau pakai analisis apa? TAFA jungkir balik bukan berarti TA gak berfungsi, justru TA-nya berfungsi. Maka dari itu, kapan hari kita cut loss, kita bersih-bersih karena secara chart sudah patah. Tapi maksud saya, analisis teknikal itu untuk dibaca, super trader metodenya untuk dibaca dan dilakukan. Dan si metode ini, metode analisis ini tidak bisa mengubah keadaan, paham ya? Metode ini kan cuma menunjukkan pada kita apa yang terjadi di depan mata. Tapi dia tidak bisa mengubah keadaan. Tidak bisa mengubah situasi. Anggap ya. Maka dari itu, teman-teman, kalau saya mengantisipasi risiko lebih penting, melihat ke depan, faktor ketidakpastian sangat besar sekali. Saya di sini berusaha untuk membahas dari kacamata makro saja. Dan saya rasa teman-teman semuanya sudah lebih terinformasi dengan kondisi saat ini. Ada banyak hal yang ingin saya katakan tapi bijaknya tidak saya katakan. Anggap ya. Kalau kamu mau batasin risiko, kamu mesti gak boleh geluh kalau ada pantulan. Kenapa? Karena kondisi saat ini bahkan sampai akhir tahun, risiko lebih besar daripada reward. Juli Agustus kalau rupiah membaik, itu akan lebih bagus. Tapi siapa yang bisa menjamin? Siapa juga yang bisa menjamin S&P nggak ngedowngrade Indonesia? Kita cuma bisa melindungi diri sendiri guys. Taruh di mana deposito RDPU? Belajar apa? Instrumen lain.
RDPU macam-macam, RDPU rupiah ada, RDPU USD ada, deposito ada, trading kalau mau nanti juga kalau sudah membaik ya dikit aja dulu. US stocks, Mtrade edukasinya lagi ngajarin tentang US stocks, bukan berarti saya mau ngarahin kalian untuk ke US stocks, enggak, diversifikasi ilmu. Kelasnya gratis, kalian kalau mau daftar bisa DM saya, ketik aja mau US gitu. Nanti akan dikasih linknya sama tim aku atau yang di Goy ada linknya di sini. Tapi sekali lagi teman-teman, fokus kita saat ini adalah mengantisipasi resiko. Aku kasih contoh. Saham-saham gorengan, hindari. Saham gorengan adalah saham yang naiknya cepat, turunnya cepat. Pak Dedi yang tadi DM ke admin saya nggak bisa jawab karena dia bukan pengajar saham. Terus saya coba bahas saham bapak yang depannya F ini cut loss saja. Ya, nggak enak tau mau ngomong sok saham ini gorengan kayak. Terus kemudian yang depannya P saya akan cut, yang depannya N saya akan cut. Ini bukan gorengan tapi ya udah. Yang depannya I saya akan cut. Oke. Aduh, masalahnya nih depannya C saya akan cut. Dia rugi 30%. Depannya B cut, M cut. Film cut, Pani cut, NCKL cut, Inet cut. CDIA cut, CPRE cut. Bumi kurangin posisi. Masih ada harapan, masih bisa mantul nggak? Mungkin. Mina cut, Cuan cut. Bufa kurangin posisi. PKSL cut. Ini portfolio saham beliau. Fokus ke kalau masih mau ngehold, ada nggak yang masih boleh di hold? BCA masih boleh di hold. Buat long term investing masih oke. Big banks yang lain, Himbara, kalau kalian nyangkut hold aja. Tapi jangan beli lagi dulu. Wait and see dulu. Ini kebijakannya, saya lagi wait and see. Untuk BUMN ini ada kebijakan apa lagi? Himbara ada kebijakan apa lagi? Saya bukan skeptis pada perusahaannya, tapi saya menanti. Jujur saya menanti. Ada apa lagi? Ini kan Himbara kemarin udah ada beberapa kebijakan tuh yang kalau saya perhatikan, jika tidak hati-hati, saya harap bisa hati-hati. Saya percaya mereka bisa hati-hati. Jika tidak hati-hati, NPL bisa naik. Berat ya teman-teman ya. Saya mau nge-live aja, mau ngebahas semua ini tuh ada banyak hal yang harus saya batasi. Tapi saya harap pesannya tersampaikan dan bisa ngebantu kalian. Kalau kalian rugi, sedih, ada beberapa cara supaya kalian gak sedih. 1, kamu gak sendiri. 2, bagian dari pelajaran atau uang sekolah. Kalau di Mtrade sebenarnya ya, kita tuh udah ngurangin
exposure dari Januari. Cuman banyak yang mungkin mendengar, ada yang tidak mendengar juga. Jadi porsi trading dikurangin banget, porsi modal. Speechless sih sebenarnya dengan kebijakan ini. Semua ekspor, ini teman saya ya, PPT-nya sudah siap untuk pemaparan besok. Semua eksportir akan satu pintu ke pemerintah. Gimana sih ya guys ya, saya tuh lebih sedihnya tuh bukan sedih soal saham aja gitu loh. Entry udah bersih-bersih, udah cut. Saya sendiri juga personally udah bersih-bersih. Tapi tuh rasanya hatiku tuh sedih. Sedihnya tuh sedih banget guys. Ngelihat kondisi kayak gini tuh aku lebih sedih ngelihat kayak ini Indonesia tuh mau dibawa kemana? Jadi kalian kalau rugi saham portfolio, amanin diri dulu aja. Menurut aku, inhale exhale, udah. Kabar bagusnya kamu masih ada uangnya buat nanti, mungkin meskipun ada sebagian yang rugi, bisa dipakai untuk nanti kalau pas kebijakan sudah berubah, badai benar-benar berlalu, kamu bisa pakai itu buat beli di bawah. Itu aja sih guys. Kalau kamu nanya portfolioku gimana, yuk cut loss. Rugi nggak? Rugi. Cuman kan saya trading itu udah lama ya, dari tahun 2007. Jadi 2025 kemarin, ya puji Tuhan banyak cuan juga dengan kondisi yang very unik 2025. Negara juga sudah defisit APBN-nya udah mepet hampir 3%. Tapi sama-sama masih banyak yang naik. Jadi banyak cuan di 2025, tapi 2026 ya rugi. Gitu. Ruginya lumayan guys. Lumayan. Cut loss. Kayak M-Trade. Sama. Saya bersyukur beberapa M-Traders banyak yang bilang ya net masih cuan atau masih BEP. Tapi saya juga tahu ada M-Traders yang begitu masuk langsung dapat pelajaran ujian yang sangat besar. Kita temenin terus ya. Gak apa-apa. Yang penting sekarang tahu kita kondisinya seperti ini. Realistis saja. Saya orang yang sangat positif sebenarnya, optimis. Dengan pro growth kemarin juga saya optimis, tapi melihat kondisi belakangan ini kita harus realistis guys. Gak apa-apa, badai pasti berlalu. Nanti kita temenin ya. Ke instrumen apa, RDBU atau ke deposito yang low risk, kita bimbing caranya. Kamu cari bank yang LDR-nya kecil, loan to deposit ratio-nya kecil, BCA LDR-nya kecil, lebih aman meskipun bunganya sedikit. RDBU USD perlu nggak? Kalau Pak Peri sudah mau ada beberapa action, mungkin jangan banyak-banyak. Tapi saya nggak ngejamin rupiah nggak melemah lagi. Kenapa? Pak Peri all out, BI all out. Tapi kalau ada banyak hal lain yang di luar kendali ya, keluar kendalinya beliau dan BI kayak gini kan, ekspor dari satu badan. Mohon maaf,
bisa jadi dibatalkan. Cuman kalau ini dijalankan ya investor makin takut. Udah itu aja sih teman-teman. US 10 years bond yield naik, dan itu sebenarnya juga resiko buat US stock market. Jadi jangan FOMO juga ke US stock market. Kalau kamu mau daftar belajar di US stock market, DM saya, ketik mau US, tapi US 10 years bond yield ini naik tinggi. Itu juga resiko buat US stock market ya. Tapi US stock market kalau turun, ini turun di tengah kenaikannya. Jadi kita lagi tunggu retracementnya. Aku kepengen ngebahas saham US, tapi aku lagi, moodku lagi nggak enak, hatiku lagi nggak enak. Jadi aku merasa nggak enak kalau aku bersuka cita dengan cuan dari saham US kita di tengah kondisi yang begini. Jadi saya nggak bahas US stock hari ini. Kita akan bahas US stocknya di mungkin morning briefing besok. Kita akan selipin dikit-dikit izin dan untuk pelengkap untuk morning briefing kita dan di briefing US ya, gitu ya. Aku bingung kalau kalian nanya ke saya ini jual apa enggak. Kalian mesti harus ngerti konsekuensinya. Kalau kalian nanya aku personally, aku ngerti apa yang aku hadapi di depan mata saat ini. Resikonya tuh apa? Benar-benar very unpredicted banget. Aku cut bukan supaya nggak rugi, tapi supaya ruginya nggak lebih besar guys. Dan kalau mantul, ya aku nggak stres, nggak pusing. Aku nyalain komen ya. Tahu nggak Bapak Ibu, saya punya beban mental dan moral yang sangat besar sekali. Ngelihat kondisi seperti ini, saya sedih. Bukan cuman soal saham-saham aja, bukan cuman soal rupiah saja. Tapi kalau semua yang skenario buruk tadi terjadi, itu ekonomi di Indonesia bakalan sangat terdampak. Rakyat kecil bakalan sangat terdampak. Besok gak usah buka bahas saham lagi, buka kelas latihan pernapasan aja enggak. Besok pagi kita akan bahas, dan kita akan ada bahas saham US. Semoga teman-teman investor bisa melewati ini dengan imbang. Kalau investor malah gak apa-apa. Investor tuh PTBA jatuh, nah ini mungkin kabar bagusnya. PTBA jatuh, AAD jatuh, dapat di bawah buat dividen investing. Badai pasti berlalu Ardiansyah, dan nanti akan datang lagi badai berikutnya. Saya mau kasih satu POV buat teman-teman kalian semuanya. Badai pasti berlalu, dan badai pasti terjadi lagi. Jadi kalau saya mau memberikan satu POV yang sangat proaktif, kembalikan tanggung jawab berinvestasi pada diri sendiri dengan mengatur seberapa banyak uang yang kita mau investasikan. Bukan salah pemerintah, bukan salah seller, bukan salah investor gede, bukan salah bandar. Tapi ujung-ujungnya gini, kamu nggak akan rugi 1M kalau kamu cuma naruh di saham atau di investasi tersebut 500 juta. Paham nggak? Kalau kamu naruh 500 juta, kamu nggak akan rugi 500 juta kalau kamu batasin misalnya rugi 100 juta, kamu berhenti. Rugi 200 juta, kamu berhenti. Rugi 250, kamu berhenti. Nangkep maksudku? Yang di dalam kendali kita adalah limit the risk. Prepare dari awal. Helisa Lia ekspor lewat satu pintu. Bisa dibilang monopoli pasar nggak sih? Belajar dari VOC mungkin dijajah negara sendiri tenan Helis. Yang ngomong Helisa Lia ya, bukan saya ya. Aku cuman baca. Oke. Jadi kalau saya pribadi menyarankan yaitu tadi RDPO deposito
belajar US stocks. US stocks itu bukan untuk langsung dibombardir langsung masuk ke situ duitnya karena rugi banyak aku harus langsung cuan banyak dari US stocks. Aku udah bilang ya, itu US government bond yield 10 years bond yieldnya US itu naik dan itu resiko buat pasar saham Amerika. Tapi kalau di Amerika turun itu expected banget, kita mau banget pasar saham turun. Belajar di M-Trade Start US Stock Sabtu 23 Mei jam 1 sore, acara ini kita ulang terus. Sabtu 23 Mei jam 1 sore. DM saya mau US. Yang saham ini gimana Bu? Apakah sebaiknya cut loss aja? Tadi udah tak ajarin. Dan saya udah kasih tahu ke depan gimana. The worst case scenario gimana? Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kamu udah cut loss, don't look back. Jangan lihat lagi ke belakang. Tapi lihat ke depan. Artinya kalau sampai ada pantulan atau ada naik, tiba-tiba lo MBG dipotong jadi 1 hari. Tiba-tiba lo Kopdes dikurangin. Itu bisa langsung mantul. Tiba-tiba lo Selat Hormuz dibuka. Semua situasi berbalik dalam sehari. Syukuri, tetap. Tapi udah cut loss. Tapi terus naik. Syukuri, tetap. Kenapa? Kita mensyukuri bahwa apa yang baik akan terjadi buat negara ini. Kalau situasi berbalik, saham naik dan kamu misalkan udah melakukan pembatasan risiko, tetap syukuri. Itu closing dari saya. Big banks kalau yang udah nyangkut hold aja dulu. Sementara itu aja, tunggu berita besok. Ya, Min, hai nama saya Helen May, salam kenal. Tunggu berita besok. Saya nggak nunggu berita besok lagi. M-Trade udah bersih-bersih. Udah bersih-bersih. Itu aja ya. Remarks paling penting beberapa kalimat saya yang terakhir tadi. Adrian bercanda loh. Udah aku gak berani baca komen. Udah, terima kasih semuanya. Selamat malam. Semoga Indonesia lebih baik. Kita mendoakan pemerintah kita supaya dikasih hikmat dari atas, dari Tuhan. Kita semua dijaga dan kita bangsa yang kuat karena kita saling support satu dengan yang lain. Jadi gitu aja ya. Aku mau nangis loh. Udah cukup. Aku mau nangisnya bukan soal saham karena aku nangisnya ngelihat banyak kejutan. Udah gitu aja ya. Ara mana? Follow aja ikonya Frenzy Ara. Good night. Selamat malam. Belajar US stocks bukan untuk langsung bombardir masuk ke saham US. Duit juga nggak keluar kok dari Indonesia. Banyak broker-broker yang udah di Indonesia. DM saya mau US. Buka akun di mana? Saya post di Ikoi channel dan di story. Selamat malam. Thank you Bu Jumailan. M-Trade is the best katanya. Terima kasih. Selamat malam. Mau US DM saya ya. DM saya aja. Lihat Ara-Ara nggak di sini? Ara lagi di bawah. Bye-bye.